Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalina amma ba'd. Alhamdulillah bisa jumpa di program Beranda Al-Quran STAI Al-Hidayah Kota Tasikmalaya, yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengungkap makna atau isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini adalah surat ketiga dalam tartib mushaf, walaupun kalau melihat dari masa turunnya, surah Ali Imran ini turun setelah surah Al-Anfal yang diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah, jadi di kota Madinah, sehingga masuk dalam golongan surat Madaniyah. Ali Imran sendiri atau Alu Imran kalau berdiri sendiri disebut Ali Imran karena jadi mudhof ilaih dengan kata surah, sehingga dikenal dengan surah Ali Imran. Bukan Al Imran tapi Al atau Ali Imran ketika dia jadi mudhof ilaih disandarkan kepada kata surah. Mengandung pengertian keluarga Imran. Dinamakan demikian karena surat ini memuat kisah tentang keluarga Imran, yakni ayah dari Maryam. Surah Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat dan dikenal dengan sebutan Az-Zahrawani, dua yang cemerlang, bersama dengan surah Al-Baqarah, karena keduanya menyingkap hal-hal yang disembunyikan oleh ahlul kitab, seperti misalkan kelahiran Nabi Isa, kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan lain sebagainya. Surah ini nampak beriringan dan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah, di mana dalam surah Al-Baqarah lebih banyak menyinggung kaum Yahudi atau Bani Israel, sedangkan di Ali Imran lebih banyak menjelaskan tentang kesucian Maryam dan peristiwa kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, sehingga saling melengkapi. Di Al-Baqarah disebutkan iman kepada Al-Quran dan kitab yang sebelumnya. Di Ali Imran lebih dipertegas lagi, kitab yang sebelumnya itu adalah Taurat dan Injil. Di Al-Baqarah disebutkan macam-macam manusia yang beriman, yang kufur, dan yang munafik. Di Ali Imran disebutkan orang yang mengikuti ayat mutasyabihat dan menyebar fitnah. Di Al-Baqarah dijelaskan asal mula penciptaan Adam alaihissalam. Di Ali Imran dijelaskan asal mula kejadian Nabi Isa. Di Al-Baqarah juga disebutkan urusan perang. Di Ali Imran dijelaskan bagaimana aturan berperang. Isi kandungan surah Ali Imran menurut Dr. Amir Faisal Fath dalam bukunya The Unity of Al-Quran, beliau menjelaskan dan mengungkapkan adanya keterkaitan isi antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, utamanya pada kelengkapan surah Ali Imran untuk menjelaskan kembali secara lebih rinci apa yang telah dipaparkan dalam surah Al-Baqarah. Adapun isi kandungan surah Ali Imran, yakni untuk mengimani ajaran tauhid, yang pada dasarnya isi kandungan surah Ali Imran berporos pada bagian awal muqaddimah surah Al-Baqarah.
Surah Al-Imran juga memuat penjelasan tentang keesaan dan keadilan Allah terhadap agama yang diridhoinya. Kemudian surat ini juga memuat peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang kafir. Dalam surah ini juga membuat penjelasan tentang keutamaan keluarga Imran, kelahiran Nabi Isa putra dari Maryam, dan deretan ayat yang menjelaskan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penegasan, penjelasan dan bantahan terkait bagaimana kemudian orang-orang Nasrani menjadi salah dalam memahami konsep ketauhidan, dan bantahan untuk menjawab segala polemik terkait konsep ketuhanan. Di surah ini juga menceritakan peristiwa perang Badar dan perang Uhud yang dilakukan oleh umat Islam terhadap orang-orang yang ingkar, terutama dalam ayat 169 sampai 175, yang mana surat ini juga menjelaskan tentang pahala bagi orang-orang yang mati syahid. Di dalam surah Al-Imran juga tentunya terdapat banyak keutamaan. Di antaranya menjelaskan keutamaan surah dalam Al-Quran berdasarkan hadis, yang salah satunya adalah keutamaan dari surah Al-Imran adalah berisikan nama Allah yang paling agung. Kemudian juga berisikan penjelasan keutamaan bagi orang yang bacanya pada hari kiamat, akan bersinar wajahnya. Kemudian termasuk juga ke dalam 7 surat pertama dalam Al-Quran, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca 7 surat pertama, maka dia akan dianugerahi kebahagiaan. Taisab yang maksud 7 surat pertama itu adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surah Yunus. Kemudian orang yang membaca surah Al-Imran ini dianggap sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah malam. Juga beberapa penjelasan dalam surah Al-Imran yang tentunya menjadi peringatan kepada kita agar tidak terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk. Di antaranya yang dijelaskan itu adalah sifat orang-orang munafik. Maka kita tentunya dengan membaca surah Al-Imran ini bisa terbebas dan terhindar dari sifat-sifat tercela, seperti hanya sifat tadi, yaitu sifat munafik. Dan masih banyak lagi tentunya ketika kita kaji Al-Quran. Kata Abdullah bin Darroz, itu ibarat melihat bintang dari sudut tertentu, kita bisa melihat pancaran sinar, spektrum sinar yang berbeda. Artinya ketika kita mengkaji, mempelajari Al-Quran, tafsir itu akan senantiasa terbuka dan melahirkan interpretasi yang tidak pernah akan surut, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Islam atau Al-Quran dalam hal ini berlaku untuk setiap nafas dan zaman kehidupan, kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan melalui beranda Al-Quran, kajian di SDA Hidayah ini mendorong dan memotivasi kita juga untuk senantiasa terus mengkaji dan mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita sekalian, petunjuk untuk meraih jalan keselamatan. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kehilafan.
kealfaan, kekurangan atau bahkan kesalahan. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dinaungi dan diberkahi oleh rahmat Allah, juga ada dalam keridhoannya, meraih kebahagiaan di dunia dan tentu saja kelak di akhirat. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.